Kan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan? Mana? Itu mana? Injil yang diajarkan Yesus itu mana? Ya di Al-Quran yang terakhir. Yang di Al-Quran, dengar. Yang di Al-Quran itu kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Anda datang, kitab itu diberikan. Ada dalilnya. Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini rasul yang diutus untuk kalian. Dalil. Berarti ketika datang Injil kepada Nabi Isa, kepada Bani Israel. Kok minta di kami? Emang kami pencuri? Itu kitab yang diberikan kepada Bani Israel. Nah sekarang tanya, apakah Bani Israel itu adalah umat yang taat atau umat yang tegar tengkuk? Umat yang tegar tengkuk. Jangankan kitab Injil, Yesus dewa Anda saja ditolak. Apalagi cuman pengajarannya. Makanya Isa Al-Masih itu kan sebagian dari yang telah diharamkan oleh kepada orang Israel. Makanya Yesus itu menyempurnakan Taurat. Kamu baca tuh Al-Imran 50. Al-Imran 50. Kok menyempurnakan? Iya, kalau di perjanjian baru Yesus menyempurnakan. Di mana? Di mana dia katakan Yesus menyempurnakan Taurat? Di mana? Tunjukkan. Di mana? 50. Di mana? Menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Oh, memang itu fakta, itu fakta. Itu fakta. Yesus pada hari Sabat, baca Matius 12. Baca Matius 12. Pada hari Sabat Yesus dan muridnya mencuri gandum. Betul nggak? Gak ada. Kau jelaskan dulu Al-Imran 50. Betul tidak? Pada saat hari Sabat Yesus dan muridnya mencuri gandum. Betul nggak? Kata curi, aduh Zuma. Mengambil barang orang tanpa izin apa namanya, bro? Mencuri. Mana ada curi? Mengambil barang orang tanpa izin namanya apa? Maling. Hah? Mana ada hukum curi di Taurat, sana? jangan kau mengingini milik orang. Ayo, Itulah pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Pertanyaan saya, ini bulir gandum ini milik siapa? Ada dia minta. Sama seperti keledai, curi keledai. Ada dia minta? Gak ada. Itu namanya pelukat. Ayo, buka Markus. Silakan. Ayo buka Markus. Silakan. Saya mau tanya nih Bang Juma nih. Tadi sudah. Umat Bang Juma itu apa disunat gak ya? Jelas kami disunat. Oh, ikutin mila apa tuh Bang? Kami mengikuti mila Abraham. Disebabkan karena Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim itu adalah pendusta, pembohong. Wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Dan sungguh kata Allah, kami telah memilih Ibrahim itu, dan sungguh di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang yang saleh. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Orang yang membenci ajaran Abraham adalah orang yang memperbodoh dan mempercupu dirinya. Ada di mana tadi? Ada di mana? Ada di Quran nggak? Ada? Al-Baqarah ayat 130. Al-Baqarah, baca coba. Wa may yarghabu an millata Ibrahim. Langsung terjemahannya aja Bang. Illa man safiha nafsa. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kalau gitu kau Ya, di mana sunat di situ umur berapa? sunatnya? Pakai apa? Sunatnya di mana di situ? Nggak ada di situ. Berarti itu hari Ajaran Ibrahim itu apa? Ya emang sebatas sunat doang ajaran Ibrahim. Ajaran Ibrahim itu kurban hewan. Ajaran Ibrahim itu tauhid, menyembah satu Tuhan. Ajaran Ibrahim itu disunat umur 80 dengan pakai kapak. Kau umur berapa? Bukan disunat masalah pakai umur. apa? Ini bukan masalah umur. Ini bukan masalah kapak. Karena tidak ada perintahnya menyunat pakai kapak. Mana perintahnya? Sunatlah dirimu pakai kapak mana?
Mana perintahnya menyunat pakai kapa? Mana? Satu-satunya milah Ibrahim Mana adalah perintahnya menyunat pakai kapa? Mana perintahnya menyunat pakai kapa? Perintahnya adalah Satu-satunya milah sunat. Ibrahim mengatakan disunat Perintahnya umur 80 adalah pakai kapa. sunat. Perintahnya adalah sunat. Iya, Kami sunat. umur 80 pakai Kalian kapa. tidak sunat ikut siapa? Kutanya, kalian tidak Berarti sunat ikut siapa? Gagal dong Di itu hadis bang, itu apa dikatakan, ayatnya? Nggak umur lengkap. 80 Kalian pakai tidak kapa. sunat ikut siapa? Kalian ikut sunat, ikut tidak sunat itu siapa yang kalian ikuti? Kisah Kutanya para dulu. rasul itu. Yesus sunat. Abraham sunat. Kalian ikut siapa tidak sunat? Anjing. Anjing sunat gak? Di kisah para rasul itu. Kutanya dulu, anjing sunat gak? Anjing kalau mau jadi muslim ya disunat lah. Nah, kutanya dulu, anjing sunat tidak? Kalau mau jadi muslim mualaf ya disunat. Hah? Anjing sunat tidak? Saya tanya dulu, ada nggak mereka menjadi mualaf? Nggak ada yang disunat, semuanya tidak disunat. Berarti semuanya menjadi Kristen anjing itu kan? Betul? Kutanya dulu, kalian mengikuti tidak disunat itu siapa? Abraham tidak disunat. Hah? Abraham sunat, Yesus sunat, kami sunat. Berarti kami pengikutnya. Yang tidak sunat itu anjing, monyet, kera, babi. Anda tidak sunat, sama dengan kalian. Ya. Iya, kau sunat itu Kau sudah sunat belum? Berarti kau nggak ikuti milah Ibrahim kalau sudah sunat umur 80 Berarti sunatnya. kamu mengikuti anjing karena anjing tidak sunat. Anda juga tidak sunat. Berarti sama, kamu ikuti anjing, betul? Kenapa manusia samain sama anjing? Hah? Iya, karena manusianya sunat. Abraham sunat, Yesus sunat. Kalau kamu saya kamu belum- manusia, belum kamu bisa tidak menerima, sunat. Berarti kamu ikut Pak Juma. binatang, kamu ikut hewan. Hewan tidak sunat. Belum pernah kulihat ada anjing sunat. Muhammad kalian juga nggak sunat. sunat. Muhammad Berarti anjing loh. slogan kita penyempurna kejelasan bukan. gagal dong Pak Juma. Terbukti sudah ternyata Olten 2 ini kambing, anjing ini dua-dua ini. Loh, Muhammad juga nggak sunat. Juma, Nggak ada. Udah diam satu-satu. Bang Juma, Diam satu-satu. Semua menghujat ini. Payah nih. Satu-satu. Nih. Bang Satu-satu Juma. tuh. Ais. Ya, silakan Diam dulu Bang Andi, saya satu-satu. asar dulu Nah. sebentar, asar dulu. Nih, aku jawab. Aku jawab. Yesus Pertanyaannya itu Bang Juma. Kau tuduh mencuri keledai. Pertanyaannya Bang Juma, kenapa Anda tidak sunat? Kenapa? Jawab. Ya, kenapa Bang Juma tidak sunat? Jawab, Bang Juma kamu kenapa tidak ditanya, sunat? kau bertanya terus. Dari tadi kau bertanya ngejek-ngejek aja. Dari tadi kau nggak ada maksud niat diskusi. Sekarang kau ditanya, kenapa kamu tidak disunat? Apakah kamu mengikuti babi sama anjing tidak disunat? Jawab. Ngikutin Muhammad, boleh kan? Nggak bisa diskusi ini, Ros. Dari tadi ngejek. Nggak bisa diskusi. Ngejek terus. Sekarang bisa gitu ya, kenapa kamu nggak disunat? Jawab. Jawab. Dari tadi kau ngejek terus Bang Juma. Diskusi nggak mau serius. Hei, kenapa kamu nggak disunat? Ngikuti babi sama anjing. Gue perhatiin dari bawah tadi ngejek aja kerjaannya. Kalau ngejek aslinya kau itu. Kalau menista ngejek andalan kau itu. Giliran ditanya balik, congor moncong babi kau itu nggak mau bicara itu kalau ditanya. Hei, kenapa kau nggak disunat? Ikut babi, ikut monyet, ikut anjing atau ikut siapa? Jawab. Pada diam kau. Kenapa pada diam? Hei. Sabar Bang Andi, sabar. Giliran ngejek Bang Juma, giliran menista, menyebut Nabi saya sembarangan, ahlinya dia. Ditanya satu pertanyaan, emang kalian ini budak-budak Belanda ini? Diisi kepalamu itu hanya untuk menghujat. Dasar pemakan babi. Ditanya satu pertanyaan, jangan Sabar Bang, sabar. sabar. Harus diskakmat gitu loh, Ustaz. Romo. Kurang sabar apa coba Bang Juma? Menjawab semua pertanyaanmu. Maupun dibalik itu semua kau menghujat, menghina gitu. Kenapa mereka tidak sunat? Karena mereka ikut Paulus, tidak ikut Yesus. Salah itu.
Mereka tidak disunat ini karena mengikuti babi, mengikuti anjing. Karena babi dan anjing tidak disunat. Itu. Bang Andi disapa dulu Rudi tuh Bang Andi. Lanjut dulu. Oh, siap. Itu Rudi. doang saya minta naik, itu doang saya meluruskan. Lanjut. Siap. Bang Rudi monitor Kristen atau Muslim Bang Rudi? Bang Rudi, panggilan ketiga untuk Bang Rudi. Kalau tidak dibuka mute-nya, maka akan dihempaskan. Bang Rudi monitor, oke. Silakan Bang, bisa gitu. Ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau kita sunat itu bukan dari burung, Bang. Saya bertanya sama kau, kenapa kau tidak disunat? Siapa yang ngajari kau tidak disunat? Jawab. Dalam kitab perjanjian baru penggenapan itu kita saya nggak nanya itu. Kamu mengikuti siapa? Siapa yang ngajari kau tidak disunat? Siapa? Emang kalau melalui yang sebelumnya memang ada perihal seperti itu, tapi kan Tuhan itu sendiri datang ke dunia untuk menyatakan dirinya. Siapa yang ngajari kau sehingga kau tidak disunat? Sebut nama siapa? Ya, sekarang saya minta dalilnya sama. Siapa yang ngajari kau sehingga kau tidak disunat? Kau ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Kamu lebih ngepet sana, lu makan hidup-hidup. Diskusi nggak ngerti bahasa Indonesia. Jawab itu, siapa yang mengajari kau sehingga kau nggak disunat? Atau siapa yang kau tiru sehingga kau tidak disunat? Jawab. Ngomong aja muter-muter. Giliran bertanya kayak singa lapar, giliran menjawab kayak tikus kecebur. Kau jawablah, saya mengikuti babi, saya mengikuti anjing karena babi dan anjing tidak disunat. Kalau udah jawab begitu ya selesai. Bener loh. Jawab. 1 2 3 selesai. Baik, sang pengembara ini Kristen atau Muslim? Sang pengembara. Mute terus, Yesus disunat itu hari ke-8. Halo. Iya, bentar dulu brother. Sang pengembara ini Kristen atau Muslim? Oke, ketiga kali saya tanya ya. Bang pengembara Kristen atau Muslim? Lanjut. Silakan Bang Wan dialog sama Ustaz Tata, silakan. Jelaskan kepada kami kenapa. Iya, silakan brother. Kalau ajarannya manusia harus disunat. Silakan Bang Wan dijawab Bang Wan. Kenapa Anda tidak? Siapa yang Anda ikuti sehingga Anda tidak disunat? Jawab Bang, silakan. Kami tidak menyunat karena kami sunat hati. Kami tidak ada urusan dengan sunat-sunat. Siapa yang mengajari Anda tidak sunat kulub? Siapa yang mengajari Anda? Silakan. Yesus sunat. Wajibnya itu dari mana? Anda tahu itu dari mana wajibnya? Ya. Hari ke-8 Yesus sunat. Kalian Saya hari nggak keberapa tanya sunat? itu. Anda kan tidak disunat nih. Anda mengikuti siapa sehingga Anda tidak disunat? Bukan masalah sunat atau enggak sunatnya, Mas. Saya nggak nanya itu. Anda kan tidak disunat. Siapa yang Anda ikuti sehingga Anda tidak Rumah nggak disunat? sportif nih, Rum nih, dikit di mute. Siapa yang Anda ikuti? Takut apa gimana sih? Siapa yang Anda ikuti sehingga Anda tidak disunat? Jawab aja. Saya di mute terus ini. Ya dijawab Bang, silakan Bang dijawab. Cuma ini tidak ada sportif ini. Saya dari tadi pun kayak gitu. Ya kalau nggak saya tahan. bisa dong sportif. Dari tadi mereka terus bagian ini. Ayo, gimana sih? Jangan nangis, dijawab aja. Taurat itu mengisyaratkan. Saya nggak nanya sunat itu Taurat. hari ke-8. Aduh, gimana sih nih host? Kalian Ditanya apa jawab apa? Yang ngomongin Taurat siapa? Cuma nanya baik-baik. Konsepnya bukan Siapa yang Anda ikuti sehingga Anda tidak sunat? Siapa? Nah, saya kasih pilihan ganda ya. A. Paulus, B. Babi, C. Anjing, D. Semuanya benar. Jawab. Konsepnya Jawablah. bukan di situ.
Kalian ikut juga Karena ikut yang berdasarkan mana? Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Itu jawaban Paulus. Anjing juga tidak disunat, babi juga nggak disunat. Atau lu tinggal jawab. Jawab aja. Saya tidak disunat karena mengikuti ajaran A, Paulus, B, babi, C, anjing, D, bintang timur. Gitu, jawab aja. Harus selesai. Ya, saya tanya ya. Kau bertanya aja, kau jawab dulu, ini pertanyaanku. Nggak bisa kau lepas. Siapa yang kau ikuti sehingga kau nggak disunat? Jawab. Kalau versinya Nabi Isa atau Yesus sunat pada hari ke-8. Kalian Saya nggak nanya itu, host. Gimana? Nggak ngerti bahasa Indonesia. Ini gimana sih? Aduh, kendalikan dulu, host. Nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Tadi kan sudah dijelaskan. Dengar dulu, dengar. Tenang, Tadi tenang, sudah tenang, dijelaskan. tenang. sunat saja Tenang semua, sudah tua juga baru sunat. satu-satu. Bang Tadi bisa kan gitu sudah satu-satu. Ya, tadi kan Saya sudah Saya izin dijelaskan. dulu. Bang Scorpio ini Kristen atau Muslim? Scorpio ini. Alhamdulillah Muslim bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang Ayo. Kristen naik ya teman-teman ya. Jangan dulu Muslim naik. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Silakan dijelaskan. Ayo, gimana tadi nih? Pertanyaannya. Pertanyaannya, Kenapa tidak siapa? mengikuti? Pertanyaannya, siapa yang Anda ikuti sehingga Anda tidak disunat? Silakan. Saya tidak ikuti Sunat itu siapa-siapa. kan. Ya tidak. Oke, kalau iya. begitu, siapa yang Ngapain ngajari ngikutin? Anda? Siapa yang ngajari Anda sehingga Anda tidak disunat? Kalian juga ikut. Ya kalau ikut mengajari siapa apa segala sunat macam, kita namanya menyunat hati, bos. Saya nggak nanya sunat hati. Nah iya kayak gitu. Itu kan Mereka juga sunat. Itu kita kan Yahudi. Kita udah nama lah. Kalau kita bukan sunat culuk lagi kita. Yesus itu disunat kulupnya 8 hari. Kenapa Anda tidak Mereka disunat ikut kulup? ajaran siapa? Siapa yang mengajari Anda tidak disunat kulup? Siapa? Ya Kalian udah, juga sekarang ikut saya ajaran tanya kan siapa? kau bilang jangan kan. nanya, jawab. Ya. Kalian ikut Siapa ajaran yang siapa? mengajari Anda sehingga Anda tidak sunat kulup? Siapa? Jawab. Sama juga. Kalian ikut ajaran siapa? Aduh, nggak bisa bisa diskusi nih, Os. Gimana ini? Sunat pada hari ke-8. Saya nggak Kalian nanya sunat itu. pada hari ke-berapa? Yesus itu disunat. Kenapa Anda nggak disunat? Siapa yang ngajari? Poinnya hari ke-8. Hari ke-8 ini mau main-main hari doang. Iya. Senin, Selasa, umur 8 Rabu, masih Kamis. Kalian apa? Anak SD. Kok Oke, kalian Bang ikut Wan. ajaran Yesus? Di mana dalilnya Yesus menyuruh kita untuk menyunat? Di mana? Ya, jadi Hari siapa yang ke-8 Anda ikuti disunat. sehingga Anda tidak disunat? Siapa yang Anda ikuti? Jawab Kalian aja juga itu tidak doang ikut kok. Siapa-siapa. Yesus Masalahnya itu- kalian juga tidak ikut Iya, siapa-siapa. iya. Kau berdua aja ngomong berdua situ nggak nyambung. Malu-malukan lo kau sebagai Kristen sini. Malu lo. Nah, kalian juga tidak ikuti kok. Kalian Siapa klaim-klaim yang diri Anda ikuti dulu? Gimana? Ditanya baik-baik, oi. Iya Bang Saya Arab kasih, ini. apa saya kasih pilihan ganda? Kamu tidak disunat karena A. ajaran Paulus, B. ikuti babi, ikuti anjing, ikuti bintang timur. Jawab. Lucifer, Bang Arabra ini Kristen atau Muslim Bang Arabra? Alhamdulillah Saya Muslim ikut bang. Nabi Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, saya ikut Oke, Nabi Muhammad, makasih ya. tidak disunat. Nah, ini nggak bisa diskusi nih, ikuti Nabi Muhammad katanya. Iya, karena Nabi Muhammad tidak disunat. Mana datanya Nabi tidak disunat? Iya, tunjukkan sudah. Nah, itu nggak bisa Dalil- diskusi dalil. nih. Aduh. Udah mulai menghujat lagi dia. Nggak bisa diskusi. Tidak disunat katanya mengikuti Nabi Muhammad. Nggak bisa diskusi orang kayak gini. Hujat, giliran bertanya, giliran mengolok-olok Nabi Muhammad, kalian itu jagonya. Giliran ditanya mencret kalian. Pada kabur kan? Udah dijelaskan oleh Bang Joman, Nabi Muhammad itu disunat. Dia sendiri yang berkata dalam sebuah hadis sangat jelas, aku dilahirkan sudah dalam keadaan bersunat. Tidak ada satupun yang pernah melihat kemaluanku. Jelas Nabi Muhammad mengakui dirinya disunat kok. Yesus juga disunat. Saya tanya kepada Kristen-Kristen sekarang ini,
Siapa yang ngajari kau sehingga kau tidak disunat? Atau siapa yang kau ikuti? Kalau kau belajar Bible, mestinya langsung sebut Paulus. Karena Paulus berkata di Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Makanya babi-babi itu, anjing-anjing semua itu, monyet-monyet, tidak ada yang disunat karena mengikuti ajaran Paulus. Begitu juga Anda, tidak disunat. Anda sama dengan babi sama anjing gitu loh, berkulup semua. Ini semua karena ajaran bintang timur sang Lucifer. Kalau Anda sudah jujur jawab begitu, ya silakan bertanya lagi. Kira-kira begitu. Selanjut lagi. Siap. Bang Dian, Kristen atau Muslim, brother? Assalamualaikum. Coba teman-teman Muslim tahan dulu ya. Kalau teman-teman Muslim itu dinaikkan, langsung di mute dulu. Jangan biarkan. Ya, jangan dibiarkan tidak termute itu TikToknya, brother, supaya tidak noise tempatnya kita, karena banyak yang live YouTube, teman-teman ya. Bang Handi, berarti clear ya, mereka itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Tepuk tangan, host. Iya, kulupnya sama dengan kulupnya para babi dan anjing guguk gitu. Karena babi dan guguk juga tidak disunat, termasuk nyemot gitu. Giliran menghujat, menghina, melecehkan Nabi Muhammad, oh jagonya. Giliran ditanya, mencret kalian, mencret. Romo di mute aja dulu, Romo ya, noise sekali Romo. Ini yang baru naik Kristen dulu, Romo ya, noise. Yang baru naik itu siapa tuh? Kristen atau Muslim, bro? Silakan dibuka mute-nya. Bro, Kristen atau Muslim? Giliran menghujat, ya Nabi kita dihujat, aslinya dia, ahlinya dia. Giliran ditanya tentang apa yang ada di Bible kagak paham. Kurang sabar apa tadi Bang Juma menjelaskan, bro? Saya tuh sebenarnya malas naik, karena Bang Juma mau sholat asar di sana. Di Makassar udah asar, saya naik, tentu meluruskan gitu, nanya balik, ternyata nggak ada jawaban. Ahlinya cuma menista, menghujat, kebencian di dalam kepalanya. Bro, ini hari kemerdekaan, bro. Merdekakan dirimu lah dari apa? Mindset yang disisakan Belanda di kepalamu. Unsur-unsur penjajahan, unsur-unsur kebencian, unsur-unsur perampokan, unsur-unsur memperkaos, hilangkanlah itu. Kenapa mesti harus ada lagi sisa-sisa Belanda di dalam kepalamu? Mari kita bersahabat dalam diskusi. Kalau kagak punya ilmu, ya lebih baik bertanya. Orang lagi menjawab, ya lu terima karena lu nggak ada ilmu. Tapi ilmu lu cuma nih, yang penting kan saya ngomong menista, yang perkeruh suasana. Diskusi nggak kayak gitu. Itu hal-hal yang kayak beginian yang lu pakai. Inilah yang dipakai Belanda zaman dulu. Kaulah yang mewariskan gitu. Hilangkanlah, coy. Hilangkanlah itu. Sekali lagi saya ulang ya, teman Kristen. Kalau ditanya jawab. Tadi jawaban terakhir apa? Saya nggak disunat mengikuti Nabi Muhammad. Kan ini kan jawaban kurang asam. Ahlinya memang ini strategi, siapa yang ngajarin orang kayak gini? Kalau kau baca Bible dengan baik, pasti kau jawab. Lu baca tuh Galatia 5 nomor 2. Kalau nggak salah ya. Ya saya tuh nggak disunat karena Paulus berkata, kalau saya disunat, Yesus tidak berguna bagiku. Menurut Paulus, selesai itu. Jadi kulup Anda itu sama dengan kulup ya babi sama guguk. Akui aja gitu loh, gak ada masalah. Tapi jawabannya apa coba? Jawabannya provokatif. Jadi pasukan-pasukan kayak gini memang udah direkrut, teman-teman.
Ini mereka ini direkrut, disebarkan ke komal-komal muslim untuk memperkeruh suasana. Jadi ini pasukan-pasukan begini tuh ada komandannya. Siapa komandannya? Adalah Bintang Timur. Bintang Timur ini merekrut orang-orang supaya kalian itu semua sebenarnya ajaran Bintang Timur ini jangan hidup damai. Ciptakan suasana di muka bumi ini yang tidak kondusif. Itulah komandan mereka ini adalah Bintang Timur. Itu host, lanjut. Baik, silakan kalau ada teman-teman Kristen typing dulu di bawah ya. Saya Kristen bang, biar saya naikkan ya. Teman-teman Kristen di typing dulu, saya Kristen. Ini tema ini keren loh, ini tema hal pengajaran sesat. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik menanggapi atau mau membantah silakan. Kirim permintaan di typing ya. Ustadz Alif monitor Ustadz, itu belum jadwal sholat kayaknya Ustadz Alif itu. Belum, lanjut, siap. Saya mau nanya Ustadz Alif, kenapa Anda disunat? Ikuti Bintang Timur, Ustadz. Enggak. Kalau di Islam itu alhamdulillah bukan umat yang rewel. Kalau di Islam itu kan sami'na wa ta'na gitu. Ketika Al-Qur'an mengabarkan summa auhayna bismillahirrahmanirrahim summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk mengikuti milah atau ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, di mana Nabi Ibrahim juga dijelaskan dalam sebuah hadis beliau dikhitan ketika usia 80 tahun, dan itu menjadi sebuah aturan yang berlaku kepada keturunannya semuanya dikhitan. Bahkan di kalangan bangsa Arab sendiri, baik yang muslim maupun non muslim, mereka sudah menjadi tradisi untuk dihitan. Terlebih lagi Rasulullah, ketika Rasulullah menjelaskan sebuah hadis, al-fitratu khamsatun, fitrahnya manusia itu ada 5, salah satunya adalah khitan. Maka itu sudah pasti dilakukan. Bahkan beberapa peristiwa keterangan juga menjelaskan seluruh mereka ya, sebelum ada Islam pun semuanya pada dikhitan gitu. Jadi kami ikuti, bahkan menjadi fitrah. Nah ini benar, karena sudah menjadi fitrah manusia, membuktikan kalau kita ini manusia sebagai fitrahnya, tunjukkanlah wahai laki-laki, kalian itu dihitan. Kalau Anda tidak dihitan, maka Anda tidak menjadi fitrahnya sebagai manusia. Nah gitu. Gitu Bang Andi. Ya, Velos Kristen atau Muslim? Yang Kristen ya teman-teman ya. Nih. Waduh. Ya silakan teman-teman Kristen kalau sudah typing kirim permintaan. Kirim permintaan naik kalau sudah typing. Nah, ada tadi yang naik gitu ya, katanya Kristen. Silakan kirim permintaan kembali. Bang Velos Kristen atau Muslim Bang Velos? Bang Velos. Bang Velos monitor. Mute-nya dibuka. Bang Velos. Waduh, kayak mana ini? Biarin aja diam di sini. Jadi Ustadz Alif di zaman dulu itu ya, di zaman para nabi itu nggak ada tuh para nabi bertanya bahwa kalian udah disunat belum? Jangan dibiarin, siapa tahu ngeripot ini si Velos ini. Udah kalau diem diturunin aja. Panggil lagi host si Velos. Selamat sore. Ya udah nggak mau ngomong dia host. Jadi di zaman dulu itu nggak ada yang mempersoalkan masalah sunat ya Ustaz Ali Pak. Di zaman sekarang aja ya. Nggak ada, justru itu. Zaman Rasulullah itu nggak ada yang mempermasalahkan sunat. Musuh-musuh Rasulullah itu nggak ada yang membahas sunat. Orang mereka juga sama-sama bersunat kok. Sunat itu sudah menjadi, bahkan dikatakan sudah menjadi tradisi kala itu. Mereka sudah paham sunat itu perlu. Apalagi Rasulullah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan syariatnya kepada Nabi Ibrahim, maka dijalankan kepada keturunannya gitu. Bangsa Arab itu adalah bangsa yang bersunat, baik yang beriman maupun tidak beriman. Kaum Oten aja ini yang repot, Tuhannya disunat malah dia nggak ngikutin. Sampai sekarang Yudaisme juga wajib sunat loh.
Kafir-kafir Quraisy juga sunat semua ya? Nggak ada. Ada nggak orang dulu orang kafir Quraisy itu mempersalahkan masalah sunat, Ustaz? Ada nggak? Saya belum pernah baca loh. Justru tidak ada. Bahkan dalam sebuah dalam salah satu surahnya ya, maksudnya gini, surat kiriman kepada waktu itu beliau belum menjadi seorang Muslim, salah satu dari paman Rasulullah, saya jadi lupa namanya. Ketika ditanyakan ciri-ciri kenabiannya, apakah dia itu dari kalangan bangsa bersunat? Betul, mereka itu dari bangsa Arab, di mana dia itu adalah kalangan bersunat. Jadi ciri-ciri nabi terakhir itu adalah nabi juga yang lahir dari kalangan bersunat. Padahal waktu itu beliau belum masuk Islam. Aku jadi lupa namanya. Yang kalau nggak salah yang mengirim surat ke Raja Herakli itu. Itulah kurang lebih kisahnya. Ya itu dia. Tapi kalau sekarang di zaman sekarang ini kok ada yang mempermasalahkan sunat itu, apa ya kira-kira ya? Pengaruh apa ya kira-kira ya, Ustaz? Karena mereka itu sudah terdoktrinkan dengan sunat hati. Kalau sudah sunat hati, udah cukup, nggak perlu sunat kulubnya gitu kan. Itulah mereka. Ya sudah repot, mungkin karena malas atau apa. Tapi ya di antara mereka juga ada kata yang sunat. Tapi ya kata Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna. Terombang ambinglah dia dalam sebuah keadaan. Makanya satu-satunya jalan adalah nyerang ajaran Islam. Woi, kalian tidak bersunat juga, kalian tidak ada perintahnya sunat. Nah ini lucu mereka itu. Bayangkan saja, tidak ada di Al-Quran kalimat langsung perintah khitan, hanya dijelaskan oleh Rasulullah, dan ayatnya tersirat di dalam Al-Quran. Umat Islam semuanya taat, semuanya bersunat, karena itu bagian dari syariat. Orang Rasulullah menyampaikannya sudah jadi fitrahnya kita sebagai manusia. Kita nggak mau dikatakan jadi bukan fitrah manusia, makanya kita bersunat. Apalagi sunat itu menjadikan syariat sebagai salah satu dari kebersihan, di mana ketika kita kalau sholat tidak boleh masih ada sisa air seni, sehingga kalau masih ada menetes apalagi ke dalam pakaian kita yang kita pakai, itu menjadi batal sholat. Nah itulah ajaran di dalam Islam. Bang Handi, ya. Kalau nggak sunat bau nggak Bang? Bau sangit, bau minyak rem. Bau minyak rem itu. Tengah dulu ya, aku lanjutin dulu sebentar, Ros. Aku balas WA dulu. Fandi, yang kasihan itu kan. Noise Romo, noise para Romo, noise para. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan ya. Yang Kristen dulu ya, kasih kesempatan teman-teman. Ya silakan, ada teman-teman Kristen silakan naik bertanya aja silakan. Kalau ndak mau didiskusi, ndak mau dialog, naik bertanya saja silakan teman-teman Kristen. Kebetulan Ustadz Alif sudah standby untuk membahas soal sunat atau pengajaran sesat. Silakan teman-teman Kristen. Ya, kawan-kawan Kristen ya, kirim permintaan ya, silakan. Ya kalau naik itu, kalau misalnya mau diskusi silakan. Kalau mau bertanya silakan. Tapi jangan ada unsur kebencian, karena aku tabok balik. Selamat sore, gitu. salam silaturahmi, salam. Iya, selamat sore, brother. Selamat sore. Boleh mau bertanya nih Bang? Boleh Bang, silakan. Kalau Muhammad sunat nggak? Udah dijelaskan di sunat. Di kitab mana? Di Injil mana? Di dalil mana? Kalau ada tak mualaf, tak bisa mualaf. Jangan usah Itu berjanji aja, kayak gitu Bang. Nanti dikasih, nanti jangan mualaf terpaksa Bang. Silakan Ustaz Ali. Kalau Muhammad bisa ada sunat di Al-Quran, saya bisa
Kita mintai dalilnya ada nggak? Ya. Udah bertanya ya, tinggal dijawab, oke? Ya silakan. Tadi itu sudah dijelaskan berkali-kali. Rasulullah SAW itu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan terhubung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana diperintahkannya Rasulullah agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Surah An-Nahl ayat 123, Bismillahirrahmanirrahim, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Artinya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa? Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah milah atau agama Nabi Ibrahim sebagai agama yang hanif dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran berkhitan atau bersunat. Maka terhubung kepada Rasulullah itu sebagai manusia yang dikhitan. Bahkan saya bilang bukan hanya orang yang beriman yang dikhitan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sebelumnya, manusia bangsa Arab itu semuanya berkhitan, semuanya disunat. Itu sudah sangat jelas. Yang saya ingat tadi itu adalah yaitu Abu Sufyan ketika menjadi utusan, dia mengirim surat kepada Raja Heraklius. Di antaranya apa ciri-cirinya? Dia itu adalah orang yang dikhitan, dari bangsa yang berkhitan, yaitu dari bangsa Arab. Nah, itu sudah sangat jelas. Lalu Nabi kami mensyariatkan, menjelaskan bahwa fitratul insan khamsatun, fitrahnya manusia itu ada 5. Salah satunya adalah al-khitan, yaitu disunat. Begitu, Pak. Makasih, udah cuma itu pertanyaan aku. Oke, aku turun. Oke, nggak usah turun, Pak. Sabar dulu, sabar. Begini, Pak. Saya juga punya satu pertanyaan untuk Anda. Kira-kira Nabi Musa itu bersunat atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Dia yang mengajarkan khitan, kau katakan malah dia tidak bersunat. Dalilnya di mana? Oh, berarti karena tidak ada kalimatnya lalu Anda katakan dia tidak disunat? Tidak disunat. Oke, baik. Wah, ini lucu ini. Ini lucu ini. Abraham ditanya, Abraham itu. Nah, kalau Abraham pakai dalil lah. Kalau Abraham disunat atau tidak? Tidak. Aduh, Mak, parah ini, Mak. Ini orang mana sih? Ini nggak ada dalil, nggak ada dalil apa-apa. Ini nggak dari mana ini sebenarnya? Dalilnya di mana? Bahkan di dalam Yohanes 7 nomor 22 juga dikatakan, jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Kalau Yesus sunat karena mengikuti apa? Yaitu perjanjian Tuhan dengan Abraham di kitab Kejadian itu Ustaz, juga dijelaskan. Tanya dia, Ustaz, Yesus disunat mengikuti siapa, Bro? Nah, itu. Dia mengikuti adat istiadat. Enggak, ini oten bukan sih? Enggak apa-apa, biarin aja. Adat istiadat. Adat istiadat siapa? Nah, misalnya dia kalau masuk misalnya di kampung nih, desa, kau berdiam di situ harus mengikuti adat di situ. Jadi bukan berarti harus disunat keseluruhannya, karena sudah dinubuatkan itu. Adat istiadat siapa dia ikuti, Bro? Yang dimaksud dia di apa itu? Kota apa itu, negara apa itu? Ini Pakistan. Mana ada Pakistan? Oh, terus apa? Burundi, bukan Burundi. Yahudi. Oh, Yahudi, kirain Burundi. Itu mengikuti adat. Kalau Yesus itu Tuhan ya nggak, Bro? Tuhan, karena dia memang Tuhan. Tapi tidak ada tertulis dia Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Dia itu satu hakikat. Katanya tadi Anda bilang kalau tidak tertulis nggak bisa diikuti. Kan Yesus nggak pernah berkata aku Tuhan, kok diikuti? Malaikat yang mengatakan. Mulai ngaco Tuhan di sini nih. Mulai kalau masalah Tuhan harus di karang-karang. Ustaz Alik maju. Tuhan itu hanya satu, bukan 3. Nih, Pak Bendera. Itu firman. Di dalam kitab Kejadian. Nah, ini saya
Saya baca dulu ya, saya baca dulu sedikit ya. Di situ dikatakan, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit selatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ini telah mengingkari perjanjianku. Ia telah mengingkari perjanjianku. Yang tidak bersunat itu harus dilenyapkan. Oke? Oke, tapi nggak apa-apa lah. Memang Kristen itu ajarannya suka-suka. Kembali aja tadi ke Tuhan. Apa? Orang kau ini jawabannya aja suka-suka dari tadi, percuma bawa dalil. Udah ngobrol kosong aja. Kenapa malah kau bilang Yesus itu adalah Tuhan tadi? Ayo, coba. Apa alasannya? Yesus memang adalah Tuhan. Melihat dia sendiri. Yesus adalah Tuhan. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu Tuhan. Namanya Tuhan itu bisa menjadi apa? Bukan namanya manusia. Bisa menjadi apa? Apa saja dia mau jadikan. Apa saja dia mau jadikan. Dia jadi manusia namanya Yesus. Ya iya, manusia bisa. Bisa dibunuh juga. Manusia itu manusia mulia. Makhluk mulia. Yang makhluk mulia apa Tuhan? Jadi makhluk apa Tuhan nih? Aduh, ya Allah, manusia berguna gitu lagi. Susah menjelaskan, kalian nggak pernah paham. Kalau Kristen itu pandai-pandai semua. Nah, coba pandainya gimana? Yesus adalah makhluk yang dituhankan, gitu ya? Yesus adalah makhluk mulia yang dituhankan oleh orang Kristen, begitu? Dia memang Tuhan. Tuhan itu sendiri. Katanya tadi makhluk. Makhluk itu ciptaan. Yang menjadi manusia. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaannya lagi. Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Allah banyak. Namanya Allah. Banyak. Banyak. Malah ngarang lagi. Mengalahkan siapa? Allah cuma satu. Allah itu hanya Esa satu, nggak ada yang lain selain Dia. Ya, ini akibat dari ajaran doktrin di Indonesia, dari terjemahan jadinya kayak gini nih. Namanya siapa? Alamu siapa namanya? Coba nama. Korban LAI ini tak. Iya. Coba gini, saya punya satu ini bahasa Indonesia yang baik ya. Iya, ini pakai dalil bahasa Indonesia. Di depan saya ada orang Hindu. Pertanyaan saya kepada mereka, yang bagus, yang benar itu siapa nama Tuhanmu atau siapa nama Allahmu? Coba, yang benar itu pertanyaannya. Tuhanku adalah Yesus itu sendiri. Iya, kuceluk. Kalau saya bertanya sama orang Hindu, pertanyaan yang benar sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, pertanyaan yang benar itu siapakah nama Tuhanmu atau siapakah nama Allahmu? Coba. Nama Allah saya Yesus. Yesus sendiri. Astagfirullahaladzim. Kalau bertanya sama orang Hindu, ini lama-lama saya cubit ginjalnya loh. Ada tang nih samping saya nih. Begini Ustaz, bro, Tuhan kamu berapa sih? Satu. Siapa namanya? Siapa namanya? YHWH. Bukan Yesus. Sama, dia sama, karena dia firman. Oke. Perkataan. Jadi Tuhan kamu yang mana nih? Saya sebut 3 ya. Pilih salah satunya ya. Tuhan kamu kalau satu sebutkan A Bapa, B Yesus, C Roh Kudus. Yang mana Tuhanmu? Sama semua itu, satu. 3 itu. Karena dia itu Yesus itu firman, perkataan. Roh itu kehidupan, dia sendiri tanpa dilihat, tanpa di. Jadi kalau kamu berdoa terus sebutkan dulu satu nama. Nama Tuhanmu siapa? Karena dia mengikuti manusia. Iya, siapa? Tuhanmu kalau karena satu dia siapa? Manusia. Karena dia menjadi manusia harus mengikuti cara manusia. Iya, kalau Tuhanmu satu, namanya siapa, bro? YHWH. Bukan Yesus ya? Yesus sama dia, cuma dia firman. Firman adalah Allah. Tuhanmu Yesus Tuhan atau bukan? Sama Tuhan. Oke. Dia sama satu. Oke. Tuhan, kalau Tuhannya Maria siapa Tuhannya Maria? Tuhannya Maria itu Tuhan YHWH sama. Bukan Yesus. Sama.
Anaknya Karena Maria dia- namanya siapa? Anaknya Maria. Firman itu perkataan. Enggak, bro, saya bro. tanya, dengerin dulu. Anaknya Maria siapa? Anaknya Maria Yesus. Tuannya Maria siapa? YHWH. Bukan Yesus. Sama, dia itu perkataan firman Allah dia, Yesus. Jadi tuannya Maria, anaknya Maria. Sekarang saya mau tanya, kamu Ntar dulu. Jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria ya? Ya sama dia, sama perkataan dia firman Allah. Iya benar. Jadi Tuhanmu itu, jadi Tuhan kamu anaknya Maria ya? Ya sama dia, kami Tuhan kan. Ya lu iyain dulu. Tuhanmu anaknya Maria ya? Iya benar. Ya udah. Jadi Maria Tuhannya adalah anaknya Maria. Ya sama, karena dia memang firman. Iya. Firman Mana dari lebih manusia. tua? Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kamu botol banget kamu. Loh, emosi dia. Emosi dia. Jangan emosi, bro. Pandai tapi selamat sore, Os. Ntar dulu Pak Songkono, ntar dulu. Lu kalau diskusi jangan emosi. Nggak, maksudnya jangan modal bertanya. Lu jangan emosi. Songkono diam dulu. Yesus itu adalah firman perkataan firman dari Allah. Oh, jadi anaknya Maria, anaknya Maria firman, bukan manusia. Manusia. Dia lahir melalui kandungan Maria. Ya, Tuhan itu ya yang keluar dari kandungan Maria itu Tuhan ya? Ya, iya firman Allah. Perkataan Tuhan atau yang firman? dari manusia. Memang botol banget kau itu. Emosi dia. Saya ulang ya. Yang keluar dari rahim Maria itu firman atau Tuhan? Firman Allah menjadi manusia dinamai Yesus Kristus. Oh, berarti yang keluar rahim Maria Tuhan? Ya iya, Bu. Jadi Tuhan keluar dari rahim Maria? Itu firman, bukan Tuhan. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan. Kamu saya mau tanya, nama kamu siapa ini? Andre Jebel. Kamu tanya, nama kamu siapa? Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Sekarang saya mau tanya, nama kamu siapa? Yang nggak usah kemana-mana. Yang keluar dari rahim Maria itu Tuhan atau bukan? Nama kamu siapa? Yang keluar dari rahim Maria itu Tuhan atau bukan? Tanya kamu, nama kamu siapa? Nama saya Marwoto. Terus kalau misalnya kamu bilang ambilkan itu, siapa yang kamu yang katakan ambilkan? Saya nggak pernah bilang ambilkan itu. Saya bisa ngambil sendiri. Perkataan itu cuma seumpama. Nah, terus kau itu botol banget kau. Oh iya, saya botol ya. Emosi dia. Emosi, jangan emosi bang. Santai napa? Terakhir ya. Dia belum jawab, Bang. Dia belum jawab. Maria dengan Yesus, ibu dengan anaknya ini lebih tua yang mana? Dia belum jawab. Jawab, bro. Biar saya jawab. Ya, silakan. Kalau dari sisi keilahian, Yesus firman itu yang lebih duluan. Tapi kalau sisi kemanusiaan, Maria lebih duluan. Oke, baik. Yang keluar dari rahim Maria itu Tuhan atau manusia? Firman Allah yang menjadi manusia. Saya tanya, yang keluar dari rahim Maria Tuhan atau manusia? Firman Allah yang menjadi manusia. Oh, berarti bukan Tuhan, dia manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia manusia. Oh, berarti waktu dia jadi manusia dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia itu manusia seperti kita. Oke, jadi Yesus bukan Tuhan. Kalau di saat dia datang ke dunia, dia itu bukan Tuhan, dia itu manusia seperti kita. Oh, berarti Yesus waktu di dunia dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia itu firman yang menjadi manusia, mengusungkan diri menjadi manusia. Paham. Jadi waktu Yesus di dunia dia bukan Tuhan. Berarti benar, Pak. Iya, dengerin dulu. Dengarkan dulu. Terus kapan Yesus jadi Tuhan? Bukti dia Tuhan, dia itu pas dia kembali ke surga lagi. Jadi kembali ke surga. Jadi turun ke bumi menjadi manusia, bukan Tuhan. Ketika dia, aduh gimana sih, kan makanya dengarkan Pak. Iya, silakan. Dengarkan ya, saya dengarkan ya. Begini. Yesus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia lewat rahim Maria, perantara perawan suci Maria. Ketika dia menjadi manusia, dia itu menjadi manusia biasa seperti kita. Yang kalian katakan makan ikan goreng, berak segala macam, iya kan sebagai manusianya. Tapi di dalam kemanusiaan itu ada kelahiannya. Yang matinya itu adalah manusia.
Bukti dia Tuhan, firman itu, dengarkan dulu Pak. Bukti dia Tuhan, dia tuh kembali ke surga lagi. Seperti semulanya, firman jadi, itu kembali ke surga. Panjang banget. Waktu Yesus di muka bumi ini, dengerin baik-baik ya. Waktu Yesus di muka bumi ini, dia itu manusia saja atau dia Tuhan juga? Jawab. Dia manusia seperti kita Pak, tapi di dalam kemanusiaan ada keilahian itu. Oh, berarti dia Tuhan juga? Ada keilahian, kan namanya tadi firman yang menjadi manusia. Jadi anaknya Maria ada dua macam. Begini, Pak. Dia bicara, kau kepanjangan. Kamu bertanya kan? Jadi menurut Anda, anaknya Maria itu ada dua macam. Kamu atau saya? Ya saya tanya dulu baru Anda jawab, dengerin. Jadi anaknya Maria, jawab dulu, anaknya Maria ini, Yesus ini Tuhan atau manusia? A Tuhan, B manusia. Nggak seperti itu pilih ganda Pak. Kan makanya tadi udah saya jelasin. Ya jelasin lagi deh. Ya silakan. Yesus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia lewat perantara rahim Maria, perawan suci Maria. Dia itu datang ke dunia seperti manusia, seperti kita ini. Seperti kamu Pak, makan, lelah segala macam. Tapi di sisi itu ada keilahian. Buktinya dia itu bisa membangkitkan orang mati, orang buta bisa melihat. Dan buktinya dia Tuhan. Sekarang dia ke surga. Kembali firman itu ke surga. Stop dulu, jangan ke surga dulu, di dunia dulu. Oh enggak, kalau di dunia kan udah saya bilang bahwa dia tuh manusia seperti kita, Pak. Oh, berarti waktu kami Yesus sebagai Kristen juga gantian. Kami sebagai Kristen mengakui Yesus ini ketika dia menjadi manusia. Kalau kok panjang banget sih? Dengerin dulu. Terus kamu jadi itu menurut kan? Anda, dengerin, menurut Anda, Yesus di muka bumi ini dia bukan Tuhan, hanya manusia saja, betul? Apa masih belum jelas ya Pak? Saya ulang kembali ya, dengerin ya. Yesus di muka bumi ini, ya, waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus adalah A Tuhan, B manusia. Yang mana benar? Makanya dengarkan, ketika ia menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Kan saya katakan itu manusia baik, seperti kita. Stop udah. Terus? Jadi Yesus di muka bumi dia bukan Tuhan, betul? Aduh, gimana sih? Ini orang Anda ngomong terus. Dia baru ngomong. Saya tidak tolak. Kan saya tidak menolak bahwa dia itu kan ketika dia menjadi manusia, dia itu manusia bukan Tuhan. Yang bilang dia ketika dia menjadi manusia, Tuhan siapa? Jadi Yesus selama di bumi ini dia bukan Tuhan. Stop, udah selesai. Iya dong. Nah, kalau begitu kapan dia menjadi Tuhan? Siapa yang dengerin dulu, siapa yang menjadikan manusia ini menjadi Tuhan? Siapa? Ya kan di sisi manusianya itu kan dia itu bukan Tuhan, tapi di dalam tubuh di itunya ada keilahian. Oh enggak, kalian itu memang kalian tuh mancing-mancing gitu. Enggak usah kalau bertanya aja. Kalian mesti kalian yang botol kan? Kan saya jelasin. Gini lu, pertanyaan saya dengarkan baik-baik ya. Kan udah jelas. Anda tadi mengatakan bahwa dengerin dulu. Udah dijelasin masih. Bicara. Kan udah saya bilang begini. Iya, dengarkan dulu. Ketika Yesus dengarkan dulu. Tadi kan Anda udah ngomong. Selama Yesus, Anda udah ngomong tadi, selama Yesus hidup di dunia ini, dia bukan Tuhan, kan gitu. Pertanyaan saya dengerin, siapa yang membuat Yesus tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan? Siapa yang membuat dia jadi Tuhan? Kalau firman itu kan memang Tuhan dari, kan sesuai Yohanes 1 ayat 1. Katanya tadi bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan itu manusianya, Pak. Ya memang dia Yesus manusia toh. Kan itu firman yang menjadi manusia lewat berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, manusianya yang bukan Tuhan. Ya memang dia manusia. Keilahiannya itu dia, bukti keilahiannya dia tuh kembali ke surga. Itu buktinya dia Tuhan sekarang. Berarti siapa yang menjadikan dia Tuhan? Bukan siapa yang menjadi, memang dia itu firman Allah yang menjadi manusia. Memang dia dari sononya kok. Kalau begitu saya tes dulu. Yang mati di tiang salib, dengerin. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Manusianya. Oke, berarti dia bukan Tuhan ya? Aduh, ini orang dari tadi. Kalau manusianya bukan Tuhan. Enggak. Yang motor sekarang siapa? Kan udah saya bilang kemanusiaan itu bukan Tuhan, Pak. Terus kenapa nanya lagi? Nggak usah lagi balik nanya begitu loh. Kalau udah saya jelasin kemanusiaan bukan Tuhan, memang bukan Tuhan. Ya artinya adalah gantiannya, yang mati di tiang salib. Masalahnya kan nanya terus gantian dulu. Kau bicara panjang, gantian bicara lah.
Kan saya itu menjawab, kan bertanya. Ya saya mau ngomong dulu. Saya lebih banyak berbicara daripada Anda. Kan diam dulu, Anda itu hanya bicara. Kamu ini panjang banget bicaranya, nggak mau diam gitu loh. Enggak panjang, kan kamu mau jawab, mau dapat jawaban atau gimana di sini? Saya nggak perlu jawaban Anda lagi, saya mau bicara. Ya, oke. Untuk apa kau bertanya kalau begitu? Saya nggak nanya Anda, saya mau bicara. Kamu udah terpojok loh ketika kamu begitu loh kelakuan kalian. Oke, bisa saya bertanya di sini? Bentar dulu, saya dulu belum ngomong. Tuh kan inilah modal kalian. Ketika saya bertanya nggak bisa. Gantian dulu, saya mau bicara. Ini rumah muslim loh. Kok kayak Zuma, biar saya sama Zuma aja. Kalau kamu sih kalau kecil begitu, bagi saya udah menegur kau baik-baik. Saya mau bicara. Kamu aja terus ya. Kau dibawa dulu lah. Nanti habis ini kau naik lagi. Ya. Menurut Sasongko, siapa sih namanya tadi ini? Yesus selama hidup di dunia, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, gitu ya. Nah, ini yang satu nih. Kau setuju nggak tuh statement teman kamu itu? Bro, kau setuju nggak statement teman kamu tuh? Dia itu firman Allah menjadi manusia. Enggak, kau setuju nggak teman kamu tadi ngomong dia bukan Tuhan waktu di dunia? Ya iya, dia karena dia manusia. Oke, setuju, baik. Nasib punya kawan nggak pemahaman. Bukan setia kawan ini. Manggalan botol, memang botol. Kok jadi botol sih? Yang menurut kamu bro, yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusia. Oh, berarti Yesus firman Allah menjadi manusia. Oh, jadi artinya menebus dosa-dosa kalian. Iya, artinya Yesus itu waktu disalib dia bukan Tuhan ya? Karena dia masih hakikatnya masih manusia. Ya, manusia. Kalau masih manusia, siapa yang menjadikan dia Tuhan? Ya Allah sendiri, karena dia firman. Oh, jadi Bapak di surga menjadikan Yesus Tuhan. Astaga. Cuma bola balik pertanyaan itu tidak dijawab tadi, Kak, paham. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Saya mau tanya balik sama kamu. Ntar dulu, belum selesai ya. Itu yang dikubur itu menjadi mayat, itu Tuhan atau manusia yang menjadi mayat? Manusia. Jadi mayat ini manusia. Firman Allah, dia itu firman Allah. Yang dikubur itu loh menjadi mayat, siapa itu? Tuhan atau bukan itu mayat itu? Bangkit ketiga hari lagi. Kok buru-buru dibangkitin ya? Oten kok nggak ada yang diskusi pakai bahasa Indonesia ya? Itu ya, kan pernah dikubur selama 3 hari. Yang dikubur itu Tuhan atau manusia? Manusia, Bang. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Dia astaga. Kembali lagi ke situ. Oke. Yang bangkit itu kan dibangkitkan lagi nih. Itu Tuhan yang bangkit itu Tuhan atau manusia yang bangkit? Karena roh Allah itu. Buset dah. Dia mengambil kembali nyawanya. Itu yang bangkit itu, yang bangkit nih. Kan bangkit tuh makan ikan goreng. Dengerin. Dengerin dulu, Bro. Kan bangkit makan ikan goreng itu. Yang bangkit makan ikan goreng itu manusia atau Tuhan? Yang namanya manusia masih berbau manusia, bisa makan apa? Dia punya nafsu makan, bisa berak, bisa apa saja. Yang namanya manusia. Yang cabut nyawanya Yesus di tiang salib siapa? Ya, bukan dicabut, kau salah kau. Terus diapain? Dia mengambil nyawanya sendiri. Mengambil kemana? Ah? Bunuh diri, Bang Andi, bunuh diri. Di ayatnya di mana? Aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali, gitu ya. Jangan asal ngomong. Terus siapa? Terus siapa yang bunuh dia di tiang salib? Siapa yang bunuh dia? Kau yang bunuh sendiri. Loh, kok saya? Kok saya yang dituduh? Makanya coba Ustadz Alif dulu, Ustadz Alif coba. Ustadz Alif, kok saya yang dituduh? Waduh. Mati saya. Lama-lama saya dikena pasal saya ini. Itu aja pertanyaan udah dijelaskan, nggak mengerti kau. Udah pening ini. Ini udah konslet, ini stadium 4 ini. Coba pelan-pelan. Pak Bendera.
Udah dipertanyakan ya kalian itu, aduh. Iya, gini aja, saya punya pertanyaan sederhana. Yesus yang manusia ini Tuhannya siapa? Ya dia sendiri. Berarti manusia Tuhannya? Tuhannya itu Firman. Kamu tahu nggak Firman? Kan udah jadi manusia, Ya, dia jadi manusia. Nah, manusia ini Tuhan atau bukan? Ya sama, dia juga namanya dia manusia. Iya, manusia ini Tuhan atau bukan sih? Dia manusia, bukan Tuhan. Oh ya udah, kalau bukan Tuhan makanya saya tanya, manusia ini yang bukan Tuhan, Tuhannya siapa? Ya Firman Allah, yaitu Allah sendiri. Ah, berarti Yesus yang manusia Tuhannya adalah Allah gitu ya? Ya. Iya. Nah, bener kalau gini, Yesus manusia, Tuhannya adalah Allah yang mengutus Yesus. Nah, ini benar ini. Alhamdulillah, terima kasih Waras. Dia datang sebagai apa sih Ustadz Alif? Yesus ini datang sebagai apa sih? Yaitu manusia. Dia udah percaya sekarang dia manusia. Manusia ini siapa Tuhannya? Allah kata dia, atau Bapak yang mengutus Yesus. Udah Pak, kalau sudah waras begini, kalau sudah benar gini, dosisnya sudah pas, jangan dirubah lagi ya Pak. Jangan dirubah lagi, nanti repot kita ngebenerinnya. Oke? Selesai ya Pak ya? Jangan nangis Pak. Bang, jangan nangis. Bang. Bang. Pak Bendera, buka mic-nya. Mic-nya dibuka Pak Bendera. Aduh, ngambek dia. Udah dijawab tadi. Jadi manusianya Yesus ini bertuhan ya Tan ya? Iya betul. Yesus ini kan manusia ini bertuhan. Siapa Tuhannya? Ya Allah atau Bapak yang mengutus Yesus. Udah bener. Jangan diutak-atik. Ini masih bahasa ini. Kalau cetakan itu ya. Nanti kesenggol dikit, hancur lagi. Tapi manusia yang bertuhan ini nanti kembali ke surga jadi Tuhan loh, Tad. Saya mau tanya. Ini cuma satu tadi, kalian nggak jawab. Udah dijawab tadi. Muhammad disunat, dia Al-Quran mana? Ya, kamu udah dijawab 4 kali tadi, Ustaz. Gimana ini? Kok ditanya lagi? Iya, tanya, Nabi Muhammad itu bersunat. Dalilnya gimana? Dalilnya? Dia itu dari bangsa bersunat. Semua sudah dijelaskan. Dia itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kalau Anda tidak percaya, udah silakan, itu urusan Anda. Saya gak akan pusing-pusing. Saya masih tetap waras. Ya tunjukkan jalan. Makanya kalau kamu bertanya, orang menjawab, dengerin lu, jangan ngomong juga, berarti kamu nggak denger. Saya tanya, dalilnya di mana? Iya udah dijelaskan tadi di Al-Quran itu Mila Ibrahim. Saya nggak butuh jelasan, bukan penjelasan. Dalil tadi itu loh. Kasih lagi Ustaz. Kalau perlu bacakan original teksnya itu loh. Mana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Gitu. Banyak kok ayatnya, surah An-Nahl 123, surah An-Nisa 125. Itu banyak ayatnya. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhah lillahi wa huwa muhsin. Al-ayah, aku takut salah ya. Di situ dijelaskan bahwa wattabi' millata Ibrahim hanifa. Itu ayat-ayatnya jelas mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Umat Islam tahu apa ajaran Nabi Ibrahim, yaitu diantaranya adalah bersunat. Dijelaskan oleh Nabi kami, Nabi Ibrahim bersunat. Dan menjadi fitrah manusia itu bersunat. Seorang laki-laki yang disunat itu menjadi ciri bahwa dia itu benar-benar manusia. Anda, Pak Bendera, Anda ini disunat atau tidak? Saya ingin tahu dulu deh. Saya tidak disunat. Nah, berarti Anda tidak laki-laki sejati kalau gitu. Anda bukan pria sejati. Anda bukan manusia sejati. Ajaran Islam, manusia sejati, seorang laki-laki itu disunat. Benar tadi kalau disamakan dengan guk-guk. Guk-guk nggak bersunat. Udah samalah kau. Terus gini, kalau Anda nggak disunat, siapa yang mengajari Anda tidak disunat? Siapa yang ngajari? Muhammad di mana? Muhammad di udah dijawab tadi loh itu.
Dalilnya di mana? Dalilnya. Tadi Anda nggak? Makanya tadi kalau orang ngomong tuh dengerin, lu ngomong juga sih. Jadi lu nggak denger tadi dalil dikasih. Coba, saya nggak bisa on cam ini. Coba buka kameranya, mana itu? Nggak usah buka kamera, cukup ngomong tuh tadi. Dalilnya mana? Saya minta dalilnya. Tadi itu dia ngomongin dalilnya. Muhammad di dalam sebuah hadis juga Nabi Muhammad berkata, aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Susah, kau nggak mau dengarkan bro. Kamu hanya ngomong terus. Saya masuk Islam kalau memang Muhammad ada disunat. Kalau dalilnya ada, teksnya mana? Mana? Nggak usah Pak, nggak usah nantang-nantang gitu. Lah Anda aja tidak percaya Nabi Musa tidak disunat, Abraham tidak disunat, repot lah. Jangankan untuk menjadi seorang Muslim, untuk Kristen sendiri pun Anda ditolak dalil yang ada di dalam kitabnya. Kejadian 17 perintah dikhitan, perintah disunat. Yohanes 7:22 di situ dijelaskan diajarkan mengikuti ajaran Nabi Musa. Kalau disuruh disunat. Anda sendiri mengatakan tidak ada ajaran sunat. Ya sudahlah, jangankan menjadi Muslim, menjadi Kristen aja Anda membantah dalil. Mana dalilnya? Tunjukkan mana? Capek aku ngomong sama kau. Udah. Diskusi itu belajar menjadi orang pintar dan cerdas, bukan mengajak bodoh. Aku nggak mau lah. Dia bertanya, Ustadz menjawab, dia ngomong juga, jadi dia nggak denger gitu. Susah. Pastinya kalau kau bertanya, kalau bertanya orang itu menjawab, dengerin gitu. Orang bertanya, lu bertanya, mana dalilnya? Ustadz Alif menjawab pakai dalil. Terus lu tanya lagi mana dalilnya, gimana sih? Makanya jangan terlalu banyak makan babi bro. Moncong babi itu membuat kau budak, membuat kau tidak normal. Jadi kau hanya kebencian di kepalamu gitu loh. Mari diskusi baik-baik. Nah Pak Bendera, sekarang saya tanya Pak Bendera. Pak Bendera, halo Pak Bendera. Dia udah ke laut bang. Udah nggak ada bang, dia udah ke laut. Oh, udah turun ya. Kalau bertanya, dengarkan jawaban orang. Begitu juga kalau kami bertanya, kami dengar kok jawabanmu. Jadi tadi jawabannya bertentangan sama temennya. Temennya bilang, Yesus itu selama di muka bumi dia bukan Tuhan, dia manusia. Nanti hidup kembali. Ya, jadi sebenarnya kalau dia pintar tadi itu dia pakai Roma 14:9. Jadi Yesus selama hidup di dunia dia bukan Tuhan. Nanti mati terkutuk dulu di tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Baru dihidupkan kembali. Menurut Paulus Roma 14:9, mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Habis itu diperkuat di konsili. Dia adalah Tuhan. Kembali ke surga, terangkat ke surga menjadi Tuhan. Berarti Tuhannya itu adalah anaknya Maria di surga. Tadinya manusia berubah menjadi Tuhan di surga. Nah, di sana nanti lagi bingung lagi di surga. Kan ada Bapa juga yang Tuhan. Bingung lagi. Nah, ada yang kemarin kan ngomong, enggak, di sana itu ada serah terima jabatan Tuhan. Jadi Bapak itu menyerahkan semua kekuasaannya kepada Yesus. Yesus layan Tuhan. Bapak udah purna. Kalau lu enggak, di surga itu tetap ada 3 tahta. Bapak, Putra, Roh Kudus. Jadi macam-macam lah gitu loh. Tergantung berapa strip daging babi dia makan sehari. Nah, kalau banyakkan babinya kayak luga, ya jawabannya kayak gitu. Ya Bang Andi, ini ada saudara kita ini Muslim Ipang. Beliau itu sering didatangi sama misionaris. Itu dia Bang Andi. Masih ingat Bang Andi? Siapa Ipang ini? Ya Ipang. Assalamualaikum Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Bang Hadi yang kemarin saya dibantu sama Bang Hadi Sahadat. Di mana Bang?
Iya, kemarin kan saya didatangin mulu tuh. Kemarin hari apa itu ya, hari Selasa dia datang itu. Datang secara langsung ke rumah? Ke warkop saya, Bang. Warkop kamu di mana? Ini di Setia Asin nih. Daerah Jakarta? Kampung Sawah, Pulau Kendal. Daerah mana sih? Puri Pak, Puri Wahana deket Wahana. Puri Kembangan. Puri Wahana. Iya, daerah mana? Jakarta? Apa luar Jakarta? Ini Babelan, arah mau ke Babelan. Oh, Bekasi. Iya, Bekasi. Yang ngomong lo dari tadi. Udah Sherlock aja ke gua main ke warkop lu. Kalau perlu gua nginep di situ. Ya dia kadang-kadang ini takutnya apa, dia kadang nggak datang, kadang seminggu sekali datang gitu. Ya udah, kalau dia datang suruh dia lama-lama, aku meluncur paling 1 jam nyampe. Kemarin udah saya tantangin tuh masuk ke polmanya Bang Fardi tuh, cuman dia nggak mau. Terus kemarin juga ngomong jangan takut, ntar masukin ke Kristen lah. Saya mau dimasukin ke Kristen. Orang berapa orang datang ke tempat lo? Pertama awalnya sendiri, terus keduanya sama laki bini. Oh, mengaku pendeta? Dia mengaku pendeta atau bukan? Bukan sih, setiap ditanya ada urusan tuh dari itu, terlebih dari gereja katanya gitu. Oke. Dia bawa brosur nggak? Dia bukannya ini cuman buka dari Google. Nggak bawa Google. Apa kira-kira yang paling mendasar dia injilin kamu apa? Kemarin sih dia nanyain, kamu takut nggak akan hari kiamat? Ya, dia bilang gitu. Lah nggak bilang, saya bilang nggak takut, nggak bakalan terjadi. Saya bilang gitu. Oh gitu kata dia. Terus emang kamu nggak takut kalau dicatok ular tuh apa? Ya saya paling takutin kalau saya murtad, saya bilang gitu. Terus gimana jawabannya? Dia, oh gitulah. Iya, kalau murtad dalam keadaan mati nggak Islam, mas saya jangan sampai. Bang, kenapa bentar situ nggak jawab? Bayar nih bang ya. Ada yang bayar kopi dulu sama ini bang. Oh iya. Maaf bang ya. Ya kalau datang lagi lu tahu kan nomorku. Lu telepon gua langsung, ini datang bang, saya ke situ deh. Bener, serius saya datang. Gue pengen ketemu tuh orang. Sampai di mana dia ilmunya? Enak kan diskusi di warung kopi lu tuh sambil direkam. Suami istri pula lagi, waduh. Ntar gue bayarin kopinya bang kalau dia datang. Emang sekarang teman-teman banyak sekali tuh misionaris. Wah, ada Pak Mar. Assalamualaikum Pak Mar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Masya Allah, sehat ya Pak Mar? Alhamdulillah, brother. Tapi melalui forum ini saya minta maaf loh sama Pak Mar. Waktu Anda dulu pertama-tama itu saya pernah ngeki. Sudah, brother. Saya kurang baik gitu loh ya Pak Mar ya. Tapi kalau nggak kayak gitu kan kita nggak jadi satu akidah bang. Iyalah. Ada semua itu ada jalannya ya bang ya. Sudah jalannya Allah itu, kehendaknya Allah. Betul, ya. Masya Allah. Ya udah dong dibawa, Pak Mar udah mualaf udah. Buat apa lama-lama lagi mengimani kitab seperti itu? Itu loh Pak Mar, memang misionaris ini nggak ada henti-hentinya ya. Warung kopi aja didatengin. Takut gereja kosong bro. Iya, cari apa ya? Cari nasabah. Karena itu kan udah project ya. Project ya? Iyalah. Iya, satu kepala kalau nggak salah itu lumayan loh, itu satu kepala. Dulu saya wawancara Pak Nasir, dia itu misionaris juga dulu waktu masih oten dia. Satu kepala itu kalau nggak salah dikasih 2 juta. Bahkan dikasih bonus. Jadi 16 orang dia murtadkan kalau nggak salah itu. Tapi alhamdulillah setelah menjadi mualaf dia kembalikan lagi. Tinggal 1 yang menghilang. Jadi waspada ya teman-teman, misionaris itu ada menghantui kita di mana-mana. Untuk itu teman-teman di lingkungan Anda, dimanapun Anda berada, kalau sekiranya ada yang kayak begitu,
dilawan aja diskusi. Kalau masih ngeyel, serahin ke kantor polisi, karena tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Gitu. Ya, tapi kita harus ingatkan juga sih kepada saudara-saudara kita yang sudah seiman ya, seislam gitu ya, untuk lebih terus belajar dan belajar, baca terus Al-Quran itu, petunjuk itu, supaya iman kita kuat gitu ya. Ini kan persoalan iman sebenarnya ya. Intinya Islam itu tidak, sebenarnya tempat kita untuk Islam itu bukan dunia gitu loh. Karena kita tidak mengejar dunia di sini. Jadi ketika harus menjadi Islam itu memang harus Anda benar-benar berkorban. Intinya kematian yang sejati itu adalah kematian di jalannya Allah gitu loh. Nggak usah takut besok Anda nggak makan, besok Anda nggak ini, hanya cuman uang jutaan hanya untuk mempertaruhkan iman, nggak ada artinya brother, nggak ada artinya gitu loh. Kalaupun besok keluarga Anda, anak istri Anda ya karena tidak bisa makan, harus mati, harus itu akhir daripada perjalanan hidup, tapi Anda tetap bertauhid kepada Allah, insya Allah ya surga tempat Anda. Itu aja. Jadi jangan mudah, karena memang akhir zaman itu seperti itu gitu loh. Yang mudah itu akan terpengaruh itu adalah seorang wanita, seorang perempuan yang tidak tega melihat anaknya tidak makan, tidak minum, dan kelaparan. Kalau untuk laki-laki kita jihad brother gitu loh, kita jihad terus di jalannya Allah, nggak usah khawatir, makanya belajar terus gitu. Memang sulit meyakini yang tidak terlihat ini, tetapi kita memang harus meyakininya. Kita buktikan bahwa bukan kita yang melakukan pekerjaan ini, melainkan Allah itu sendiri. Saya yakin Allah akan menuntun kita ke jalan yang sangat-sangat luar biasa gitu loh. Kita sudah diberikan kendaraan 2 kalimat syahadat itu jangan dipermainkan. Kita sudah dikasih petunjuk buku Al-Quran itu untuk menuju kepada Sang Halik itu. Jadi dunia ini hanya sementara brother. Dikasih mau ditawarkan duit juga nggak akan ada artinya, karena kita tidak, bekal yang kita bawa itu bukan uang untuk nanti menuju kepada Sang Halik, amal kita. Jadi ayo teman-teman kita belajar terus. Ilmu Allah itu baru sedikit, Al-Quran dan segala macam itu semua kitab hikmah dan itu baru sedikit daripada ilmu Allah itu. Kita cari, ayo kita manusia-manusia di akhir zaman ini adalah memang dunia ini bukan tempat kita, bukan tempat orang muslim, bukan tempat orang Islam. Tempat kita sana itu adalah jannah sana. Ayo kita kembali ke sana. Kita udah dikasih petunjuk, udah dikasih kendaraan 2 kalimat syahadat itu. Kedua kalimat syahadat itu kendaraan kita yang tidak dimiliki sama saudara-saudara kita. Makanya kita memperkenalkan 2 kalimat syahadat itu bukan cuma untuk di lisan gitu loh. Kita sudah dikasih semua, ayo sabar saja. Memang kita ditunggu sabar kok. Usia 63 tahun itu tidak lama kok, sebentar kok itu. Yang penting kita jangan sampai goyah keimanan kita kepada Allah itu dan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, itu kawan. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu ya teman-temannya, bekali diri Anda itu loh. Jangan sampai rapuh didatangin misionaris. Kalau nggak sanggup ya hubungin kita lah, itulah gunanya ada api kita semua di sini gitu loh. Itu Ipan ya. Halo Bang Adi. Ya. Ini kalau seandainya kalau saya bentak aja gimana ya Bang Adi ya? Kadang saya juga masalah dia kalau ngajak-ngajak kayak itu kayak nggak masuk akal pisan. Saya selalu ketawa nih orang maksudnya apa gitu. Kalau mau saya bentak juga nggak enak, dia kadang ngopi gitu. Tanya aja. Tanya dia, abang ini agamanya apa? Kalau dia bilang Kristen, Tuhanmu siapa? Berapa Tuhanmu? Siapa namanya itu aja. Dia bilang Tuhannya itu yang soal apa itu ya, lupa, susah banget namanya, pengikut Kristus. Dia bilang dia meyakinin kalau Yesus itu bukannya Tuhan, utusan. Oh, saksi Yehova itu yang datang itu. Iya itu. Nah kalau gitu, kalau saksi Yehova tanya yang mati di tiang salib itu siapa? Dia waktu itu saya bilang yang mati di tiang salib itu bukan Yesus kan? Dia bilang iya bukan, kata dia gitu. Saya bilang kan waktu dengar Bang Juma sama Bang Adi tuh yang di atas salib itu kan Yudas. Saya bilang Yudas itu. Tapi dia percaya gitu. Bingung. Terus tanya lagi, kalau gitu tanya kitab sucimu apa gitu loh. Bisa nggak bawakan kitab sucimu?
Ya tapi ada dia Bible juga lah. Heran saya juga ada Bible. Dia Bible juga. Nah itu namanya juga babi berbentuk manusia yang datang itu. Nah, kalau dia masih ngeyel, kamu kasih tahu ini bukan tempat, ini warung kopi, bukan tempat misionaris. Kalau masih ngeyel, ya siram aja air kopi yang panas-panas, nggak apa-apa. Nanti saya yang bayar kalau tumpah, nggak apa-apa. Masa saya dibilang takutnya nggak takut dipatok ular? Lah saya bilang mah patok ular mau udah takdir mati ya mati. Yang saya takutin kalau murtad doang. Bener nggak Pak Mar? Kalau masih ngeyel tinggal disiram kopi aja Pak Mar, ya nanti kita yang bayar yang tumpah. Nggak apa-apa. Ya nggak Pak Mar? Kalau masih ngeyel disiram aja. Bukan, jadi sebenarnya di situ ada hikmah gitu loh, antara saudara saya Ipang itu bisa mengajak mereka ke jalan yang benar, antara Mas Ipang yang ikut ke mereka. Sebenarnya jangan ditahan gitu. Argumentasi saja dengan baik tentang ketuhanan itu. Mana tahu Mas Ipang diberikan Allah itu hidayah, melalui Mas Ipang bisa mereka dapat hidayah kan gitu. Jangan di ini, silakan gitu. Iya, mati sama. Jadi perkuat saja keimanan kita gitu. Apa sih yang mereka tanya itu bahwa tentang surga dan konsep ketuhanan mereka juga masih belum beres kok gitu loh. Jadi justru kita yang sempurna ini, sempurna dari segi pengajaran, sempurna dari kitab, ya kan, sempurna dengan konsep ketuhanan kita. Jangan mundur, gitu, jangan mundur. Nah, itu palingan. Jangan mundur, brother. Jangan Anda menaruh di dalam hati Anda langsung bersuudzon. Tidak, tak boleh. Intinya Anda mohonkan kepada Allah supaya Anda diberikan saat itu kuasa untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Mohonkan saja. Insya Allah pasti akan lama-lama juga mereka, karena tidak bisa disampaikan ke untuk mengajak Anda itu, lama-lama juga mereka akan pergi sendiri tanpa harus diusir, tanpa harus ditabur garam gitu kan. Nah, katanya kan ular harus tabur garam biar pergi, nggak usah gitu, biarkan saja gitu loh. Yang penting argumentasikan, tersenyum, sampaikan apa adanya tentang kebenaran yang ada di Al-Quran itu. Insya Allah Allah akan melindungi Anda, saudaraku, yakinlah, yakin, karena yang akan bergerak mengerjakan semua pekerjaan itu Allah itu sendiri, bukan kita. Percayalah, gitu. Iya, maksud saya nih kalau dia ngajak berdebat tuh kayaknya nggak masuk akal gitu. Waktu itu pernah juga bilang katanya Nabi Musa tuh bisa melihat Tuhannya melalui celah-celah gua yang kecil gitu, ada bayangannya. Kadang saya ketawa itu. Saya bilang waktu itu setan kali. Enggak, katanya dia gitu. Bingung, nggak masuk akal nggak gitu. Kadang iya, jadi kalau yang begitu memang, jadi gini, misionaris itu bukan cuman hanya lihai di dalam berkata-kata, memang mereka itu memakai magic, karena sudah persembahan mereka itu kan mereka ini kan sudah ada penumbalan, jadi sudah ada kuasa-kuasa kegelapan itu, roh-roh jahat itu sudah menghinggapi mereka. Cuman kita itu dalam hati aja kita berucap selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, selalu mengucapkan ya apa aja ayat yang di dalam Al-Quran itu yang bisa membentengi kita gitu loh. Memang makanya dibilang sihir itu nyata, sangat nyata, brother, sangat nyata sekali. Mereka itu hanya ilmu pengetahuan saja, nggak akan kena kepada kita gitu loh. Untuk saat ini sudah benar-benar mereka itu sudah nyata, karena memang sudah diambang kehancuran kan gitu. Memang mereka ini sangat bergerak sekarang ini sangat luar biasa gitu loh. Bahkan yang kita khawatirkan itu kalau dia masih mengaku dirinya misionaris yang masih dari paham yang tidak sama seperti kita, mungkin masih bisa kita bentengi. Yang kita khawatir adalah yang datang dari kita sendiri. Nah, itu juga kita harus bentengi, brother. Iya, gitu. iya. Jadi Bang Maryam, intinya siap. Bang Maryam. Ya, Romo. Dulu saya pernah diajak, diiming-imingi. Katanya begini, dia berkata, cukup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosamu ditebus, katanya gitu. Dan kamu pasti masuk surga, katanya gitu kan. Nah, setelah saya nonton YouTube-nya Pendeta Yusuf Manubulu, ada seorang wanita mengaku mantan Islam, didatangi Yesus, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan Yesus cuman pakai kolor, katanya. Nggak jadi, aku nggak mau nyembah
Tuhan yang pakai kolor doang. Aku bilang gitu. Pokoknya kalau kata-kata sudah terakhir mereka masih tetap aja langsung pakai ayat Yesus aja, langsung bilang enyahlah kau dari hadapanku, kan gitu, membuat keonaran. Nah, itu aja. Jangan, nggak usah pakai dalil Al-Quran, langsung pakai dalil mereka aja. Nah, Yesus menyatakan umatku itu umat sangat yang bodoh dan tolol, kan, melakukan kebaikan susah, melakukan keburukan sangat mudah. Nah, kan gitu. Langsung kasih aja ayat itu. Dia umat yang tolol atau umat yang bodoh, gitu aja. Gitu, brother. Kalau kita pakai kalau kita pakai Al-Quran kita terlalu suci itu memberikan kepada mereka, gitu loh. Nah, pakai ayat mereka saja, gitu loh. Jangan begitu itu langsung biar Yesusnya aja ya, langsung tanya aja, sudah berbuat baik belum? Kalau tidak berbuat baik ya udah enyahlah kau karena Anda adalah manusia yang tolol dan bodoh, kata Yesus, kata gituin aja. Simple ngejawab begitu. Ya, terus eranya itu dia bilang Yesus itu dulu ada malaikat, dia bilang begitu. Pernah bilang begitu, Yesus itu malaikat, turun ke bumi menjadi manusia itu. Kadang kan lucu juga, Yesus kok masa malaikat. Makanya kita di Islam itu, ayo kita kuatkan pondasi kita, jangan cuma hanya di lisan. Jangan kita bicara kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tapi masih lari Tuhannya kemana? Kalau nggak ada pendapatan hari ini udah hopeless, kan gitu. Jangan, gitu loh. Jangan gitu loh. Besok misalnya nggak ada yang kita berdagang, besok nggak ada yang datang, besok nggak ada yang ini, udah putus asa. Jangan gitu. Baru jangan lagi besok, oh anak kita mau sekolah, nggak ada uang sekolah untuk dia jajan sekolah, lantas kita berpikirkan untuk mengakhiri, untuk nekat melakukan. Jangan gitu, jangan diikuti hawa nafsu itu. Apapun yang terjadi, yang penting kita itu hanya disuruh berikhtiar. Ayo kita berikhtiar, berusaha terus saja sudah. Kalau memang itu mengantar kita kepada kematian, itu kematian yang benar-benar sesungguhnya, gitu loh. Kematian yang benar-benar kita menuju kepada Allah itu sendiri. Jadi daripada kematian konyol kita melakukan sesuatu demi keluarga kita bonyok-bonyok gitu loh, karena nafsu. Karena apa? Kita ini sudah terjebak, yang membuat kita seperti ini sulit meyakini Allah itu akan selalu bekerja dalam diri kita dan melakukan pekerjaan itu, karena kita sudah terjebak di dalam keinginan. Manusia itu terjebak dengan keinginannya sendiri. Pingin itu, pingin ini, tapi tidak mampu mengerjakan, tidak mampu melakukan. Nah itu, terjebak semua, gitu loh. Ayo kita kembali sekarang. Islam itu ya sudah tidak ada lagi pilihan, memang hanya itu jalan satu-satunya. Kita kembali kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan taat. Kita harus manusia yang taat. Islam itu terlihat bukan dari dia melakukan ritual ibadahnya, tapi dia harus berubah secara tingkah dan perilakunya, dan lisannya dijaga. Dan kita lebih kepada memanusiakan manusia itu, Islam yang sesungguhnya atas perintah Allah itu, dan kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak ada istilah kata nggak ada koma, titik, udah itu, nggak ada yang lain gitu. Kalau kita mau menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah kita akan selalu dilindungi sama Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, Bang Diki ini Kristen atau Muslim, Bro Diki? Bro Diki, Kristen atau Muslim? Bro Diki. Oke, Bang Ipang begitu aja ya, Bang Ipang ya, sudah ya. Halo Dinda Ipang, dibuka mute-nya, begitu saja ya. Itu aja Pan, kalau dia datang lagi masih ngeyel, siram aja air kopi, nggak apa-apa. Saya yang tanggung jawab. Kalau masih ngeyel, masih banyak diskusi yang aneh-aneh. Oke, masih Bang ngeyel. Wadi, terima kasih Bang Wadi ya. Oke, udah masuk. Oke. Itu ya Pan ya, siram aja air kopi yang paling panas kalau dia masih ngeyel. Nanti saya tanggung jawab. Bang Wadi, insya Allah saya bisa ngelawan dia kalau ini.
Kalau nggak ntar ditempeleng dia. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.